Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mereview laporan penelitian dalam bentuk skripsi, dan tentunya nanti ada beberapa hal yang akan kita review terkait dengan laporan penelitian ini. Tentu laporan penelitian ini berupaya untuk memberikan masukan ya dalam rangka perbaikan sebuah laporan penelitian ini. Baik, untuk pelaksanaannya kita akan laksanakan laporan penelitian ini. Ya. Ya, berdasarkan laporan ini, kalau kita lihat bahwa kita mulai dari bab 1 ya. Jadi sekitar 106 halaman. Jadi saya komentari mulai dari latar belakang. Ya, latar belakang masalah ya. Kita lihat di latar belakang masalah ini. Seharusnya ditulis ini di latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah. Kemudian dalam penelitian ini kalau kita lihat mulai dari konsepnya, ini terkait dengan diare ya. Jadi diare adalah kondisi di mana seseorang keluar feses cair 3 kali atau lebih ya. Jadi ini sumbernya adalah WHO. Kemudian dari Rainy, kemudian masuk pada apa yang dikemukakan oleh Kemenkes RI 2011 ini. Kemudian kita lihat pada prevalensi diare. Jadi prevalensi diare di dunia ya, atau di beberapa negara. Kemudian penyakit diare merupakan penyakit endemis ya di Indonesia. Ya, kemudian penyakit ini terkait dengan seharusnya di Indonesia ini mana saja ya di Indonesia yang kejadian diare ya. Misalnya di 12 provinsi ini mana saja ya. Jadi buat yang 12 provinsi ini dari 12 provinsi mana saja yang menjadi yang terjadi KLB ya, kejadian luar biasa KLB. Nah, ini supaya diketahui tidak hanya memberikan informasi tidak lengkap ya. Kemudian di Kalimantan Barat ini sudah hasil laporan diare di Puskesmas, kemudian di Sintang. Nah, kemudian kalau ini kan konsep lagi ini, seharusnya masih prevalensi ya. Nah, ini jangan sampai dimasukkan kembali.
Ini pindahkan saja di bab 2 ya. Nah, ini masuk pada bab 2. Nah, dipindahkan pada bab 2. Pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pencegahan diare. Berarti faktornya adalah eksperimen ya. Nah, ini bukan yang dibicarakan adalah desainnya apa ya. Jadi bukan pengulangan. Jadi desainnya apa? Jadi di sini desain atau harapannya apa? Atau sesuatu yang ideal, sesuatu yang harusnya tidak terjadi. Kemudian kalau sini berkaitan dengan fakta. Ya. Nah, sini berkaitan dengan fakta yang terjadi berdasarkan data puskesmas. Itu perbedaannya. Kemudian masalah penelitian ini yang terkait dengan pertanyaan penelitian, ya. Bukan pertanyaan masalah, pernyataan pertanyaan masalah. Ya. Tentu rujukannya kalau dia pertanyaan masalah, maka berdasarkan pada pernyataan masalah. Nah, kalau ini kan tidak tergambar di antara pernyataan masalah ya dengan pertanyaan penelitian atau pertanyaan masalah. Apakah ada pengaruh? Seharusnya bagaimana pengaruh penyuluhan terhadap, nah ini seharusnya ya yang harus dibuat ini. Jadi buat dulu pengantarnya di sini. Sini pengantarnya. Nah, pengantarnya terlebih dahulu. Kemudian di sini baru bagaimana pengaruh ini ya, yang bagaimana pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang pencegahan diare. Ya, seterusnya ya. Jadi konsepnya memang tentang pencegahan diare ya. Yaitu terkait dengan upaya pencegahan diare. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap ini diberikan batas ya, pengetahuan dan sikap tentang pencegahan diare pada balita. Ya, ini sudah baik. Mengetahui pengaruh penyuluhan ini dibatasi terhadap peningkatan terhadap ya pengetahuan. Jadi ini dihapus saja, tidak ada kaitan dengan peningkatan. Tapi yang dilihat adalah mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan ya. Ini dihapus saja. Pada balita di Kelurahan Bedabang. Ya, tadi kalau dia bicara di sini peningkatan pun ini baru juga peningkatan sikap kan begitu ya. Jadi sebenarnya hanya sikap saja ya. Mengetahui pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap sikap ibu tentang pencegahan diare. Ya. Kemudian manfaat teoritisnya bagi ilmu kesehatan masyarakat ini apa manfaatnya? Ya, penelitian
penelitian ini manfaatnya secara teoritis apa? Bagi ilmu kesehatan masyarakat. Jadi bukan pada pendidikan, kesehatan, dan ilmu perilaku, ya. Tapi lebih fokus pada ilmu kesehatan masyarakat. Nah, kemudian manfaatnya tidak hanya memberikan informasi, ya. Jadi penelitian ini secara praktis bukan informasi. Jadi kalau dia informasi tentu teoritis lagi jadinya, ya. Maksudnya supaya pengetahuannya itu bertambah dan terjadi perubahan sikap, ya. Jadi yang secara praktis itu terkait dengan perubahan pengetahuan dan sikap ibu. Nah, ini yang secara praktis. Kalau Anda misalnya hanya informasi, ya teoritis lagi, kan begitu, ya. Jadi jangan sampai yang di manfaat praktis tapi dijawab dengan manfaat teoritis. Nah, kemudian bagi siapa saja yang terkait Anda harus diurutkan. Ya, jadi harusnya adalah bagi puskesmas dulu gitu, ya. Jadi nanti baru peneliti, ya. Nah, ini puskesmas. Responden bedanya dengan ibu balita apa? Kan belum tahu. Gitu. Soalnya Anda membedakan antara perbedaan dengan ibu balita itu apa? Nah, jadi seolah-olah padahal responden itulah ibu balita. Ya, sebaiknya puskesmas dulu, baru ya puskesmas dulu. Jadi pihak puskesmas terlebih dahulu, ya, baru terakhir bagi peneliti. Nah, ini seharusnya bukan jadikan rujukan karena ini praktis. Jadi kalau dia praktis harusnya juga bersifat praktis. Nah, praktisnya di sini adalah tidak sebagai membuat program, ya, membuat program pendidikan kesehatan secara berkelanjutan dan terencana. Nah, ini yang harusnya dilakukan. Kalau ini penting, ya bisa juga Anda tulis, ya bisa juga tidak, ya. Dapat menambah, memperluas wawasan pengalaman langsung bagi peneliti, ya tidak apa-apa lah. Tapi ini bagi puskesmas dulu, ya. Dan harus Anda bedakan mana responden, mana ibu balita, ya. Ya, apakah beda ini antara ibu balita dengan responden, ya. Bagi peneliti selanjutnya. Kalau peneliti selanjutnya, judulnya apa yang Anda tawarkan kepada peneliti selanjutnya? Anda tawarkan penelitian ini, apa judul yang Anda tawarkan bagi peneliti selanjutnya? Ya, karena ini berkaitan dengan praktis. Jangan semuanya rujukan, ya. Ya, memang penelitian ini penelitian rujukan. Ya, semuanya rujukan. Ya, jadi sebaiknya ya harus bersifat praktis juga, ya. Jadi jangan sampai Anda meneliti tetapi tidak memberikan solusi, ya. Nah, ini
ditambah saja ini minimal 3 ini penelitian ini minimal 3 hasil penelitian yang lain ya. Ini harus Anda ketahui. Kita masuk sini. Kemudian yang berikutnya adalah definisi diare ya. Diare ya tadi saya tawarkan tadi seharusnya di bab 1 itu pada konsep diare maka dipindahkan ke sini ya. Ini dalam masalah etiologi ya, terkait diare ya. Kemudian ini sudah sumbernya juga ada. Sumbernya ada ya. Nah, ini sumbernya dari mana ini ya? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Kemudian yang berikutnya adalah ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari ini sumbernya dari mana? Satu saja ya. Ini sumbernya dari mana? Ini juga sumbernya dari mana? Kemudian ini demikian juga sumbernya dari mana? Dan ini juga sumbernya dari mana? Ya kalau sama ya sama. Kemudian faktor risiko. Ini sumbernya dari mana? Apakah pendapat sendiri atau apa kan? Sumbernya dari mana? Ya. Kemudian ini juga sumbernya dari mana? Nah ini dinaikkan. Banyak sumbernya yang tidak jelas nih. Ya ini dari mana sumbernya? Ada referensinya. Tolong nanti diperbaiki dulu. Sumbernya diperbaiki. Ya lumayan juga ngoreksinya ini. Ya. Sumbernya dari mana? Ya. Ya, karena harus satu-satu ya. Mana? Kamu banyak nih, sudah ada sumber ini.
Dari mana yang dapat nih? Nah, hampir semuanya tidak ada sumber ini. Ya, nanti tolong diperbaiki nih. Ya, sumber ini banyak benar tidak punya sumber. Ya, tolong diperbaiki dulu nih. Sumbernya dari mana? Ya, tolong sumbernya ini diperbaiki ya. Sumbernya dari mana? Ini banyak yang tidak punya sumber ini. Ini tidak punya sumber. Ya, ini juga tidak punya sumber ini. Nah, ini ada ya sumbernya. Ini ada, ini ada. Ya, baiknya tidak usah menurut peneliti ya. Ini harus ada sumber karena ini tinjauan pustaka ya. Ini maksudnya sumbernya dari mana? Pustaka tuh siapa? Pustaka maksudnya orangnya siapa kan gitu ya. Dia harus Anda jelaskan sini. Sampai tidak dijelaskan ya terkait dengan sumber ini. Sumbernya dulu diperbaiki. Saya blok saja ya. Karena banyak tapi tidak jelas penelitiannya ya. Perbaiki semua ini. Ini tidak teratur kalimatnya nih, putus-putus ya. Ya, tidak teratur, putus, putus. Semua
Ya, jadi ini konsepnya ya, ada konsepnya, sumbernya ada. Ya. Nah, cuma ini sumbernya dari mana ini? Ya. Ya, ini dirapikan tulisannya. Ya. Dirapikan. Nah, ini tolong diperbaiki dulu ya. Nah, ini harus banyak diperbaiki nih. Ya, banyak sekali yang harus diperbaiki terkait dengan dari kerangka teori bab 1, bab 2 ya. Jadi ya tolong diperbaiki dulu, nanti baru saya lanjutkan untuk dikoreksi ya. Nah, baik, Anda perbaiki dulu karena memang sudah begitu banyak masalahnya ini ya, yang ada ini di laporan ini. Ya, saya hanya mampu lihat sampai bab 1, bab 2 ya, belum masuk bab 3. Ini begitu banyak yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu, saya mohon perhatiannya supaya diperbaiki dulu bab 1-nya, bab 2-nya baru kita masuk pada bab seterusnya. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.